warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imen Falerani, kelas 2E, Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang pluralitas dan gender. Nah, pluralitas membahas tentang pluralitas, kita tidak akan terlepas dari adanya agama-agama yang bermunculan di setiap negara. Nah, secara filosofis, istilah pluralitas beragama menunjukkan pada suatu teori partikular tentang hubungan antar tradisi-tradisi yang ada di sebuah negara tersebut. Nah, di sini maksudnya yaitu agama-agama yang bermunculan berhubungan dengan adanya tradisi-tradisi di tempat agama itu bermunculan. Kemudian teori itu berkaitan dengan hubungan antar berbagai agama besar yang di dunia yang menampakkan berbagai konsepsi, persepsi, dan respon tentang ultim yang satu realitas ketuhanan yang penuh dengan misteri. Nah, di sini adanya agama-agama mengundang adanya respon, konsepsi, dan persepsi di antara masyarakat dikarenakan adanya berbagai agama ini mengundang adanya perbedaan pandangan dari setiap orang. Kemudian pluralitas tidak dapat dipahami hanya karena dengan menyatakan bahwa masyarakat kita ini majemuk. Terlebih kita di Indonesia ini disebut sebagai negara majemuk dikarenakan banyaknya berbagai agama dan beraneka ragam, baik dari budaya, ras, agama, serta tradisi-tradisi yang ada di Indonesia atau di negara tersebut. Nah, kemudian tujuan kita untuk membahas pluralitas ini yaitu untuk melihat bagaimana agama itu bisa berfungsi untuk masyarakat atau pemeluknya yang pluralistis, yang tidak berbenturan. Nah, maksudnya di sini itu tujuan untuk mempelajari pluralitas di sini yaitu untuk mengetahui fungsi-fungsi agama itu di dalam sebuah masyarakat, supaya di dalam masyarakat itu tidak berbenturan untuk saling menyalahkan sesuai dengan pemeluk atau keyakinan mereka masing-masing. Nah, di sini masalahnya tentu bukan karena agama itu datang. Dengan berbagai konflik atau masalah tanfil sosial, tetapi karena para pemeluknya telah mengekspresikan dirinya terhadap pemeluk atau tempat agama yang diikutinya. Agama secara monolitik dan eksklusif, dalam artian bahwa subjektivitas kebenaran yang diyakini seringkali dinafikan. Nah, di sini maksudnya yaitu di dalam apabila kita sudah mengikuti, misal kita mengikuti agama ini otomatis dia menyalahkan agama yang lainnya. Nah, di sini salah besar. Dengan adanya agama-agama ini seharusnya kita menjadi lebih erat sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini maksudnya itu beragama, berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Nah, di sini ada 3 sikap dalam teologis agama-agama. Nah, yang pertama, sikap eksklusif, yakni sikap ini merupakan pandangan dominan dari zaman ke zaman dan terus dianut sampai dewasa. Nah, di sini maksudnya sikap ini lebih banyak diikuti, sikap ini lebih banyak dimiliki oleh setiap pemeluk agama. Nah, di sini bagi setiap agama pasti ada jalan untuk sampai kepada Tuhannya. Maksudnya di sini yaitu sikap eksklusif, yaitu di dalam setiap agama mereka meyakini bahwa ada jalan untuk kita sampai kepada Tuhan kita. Nah, kemudian sikap yang kedua yaitu sikap inklusif paradigma. Sikap ini merupakan pandangan dominan dari penyelamatan dan aktivitas Tuhan dalam tradisi agama-agama. Maksudnya di sini yaitu di dalam sebuah agama mereka meyakini atau mempercayai bahwa adanya penyelamat yang akan membawa mereka ke tempat yang lebih baik dari sebelum ini. Kemudian dengan penyelamatan dan aktivitas Tuhan sepenuhnya dalam diri Tuhan. Nah, di sini mereka meyakini bahwa penyelamatan tersebut hanyalah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Kemudian sikap yang ketiga yaitu sikap paradigma
pluralisme, 30 paradigma. Nah, maksudnya yaitu bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan masing-masing. Nah, di sini maksudnya yaitu bahwa di setiap agama itu mempunyai jalan keselamatan. Jalan keselamatan maksudnya di sini itu seperti kita di agama Islam di sini kan, kita mempunyai jalan untuk menuju tempat yang kita dambakan di suatu hari nanti. Contohnya seperti kita beribadah. Ibadah itu kan cara kita untuk menemui Tuhan kita di suatu hari nanti atau di akhirat kelak. Kemudian yang kedua yaitu gender. Nah, gender di sini yaitu sifat atau perilaku seorang laki-laki atau perempuan yang diakibatkan oleh adanya sosial budaya yang berkembang di lingkungan di tempat tinggalnya tersebut. Nah, gender di sini berkembang tidak selamanya berkembang, akan tetapi gender berlaku sesuai dengan tren atau tempat ia berkembang. Kemudian gender di sini yaitu sering kita dengar selalu dikaitkan dengan adanya perempuan tentang mengenai bagaimana kedudukannya di dalam sebuah agama, bagaimana peranannya di dalam terhadap agama tersebut, kemudian apa saja yang dilakukan di dalam agama tersebut. Nah, kemudian akan tetapi tanpa kita ketahui dan sadari, di sini di dalam gender ini juga berkaitan dengan masalah-masalah laki-laki. Memang di dalam sebuah agama itu laki-laki itu peranannya sangat besar dikarenakan ia disebut sebagai seorang pemimpin dalam semua hal. Akan tetapi perempuan tidak kalah besarnya peranannya di dalam sebuah agama dikarenakan kehidupan sehari-hari kita ini, perempuan adalah seorang yang sangat penting di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Di sini petunjuk Islam mengenai kedudukan perempuan. Nah, petunjuk Islam mengenai kedudukan perempuan di sini yaitu terdapat dua petunjuk, yaitu yang pertama pandangan yang mengatakan bahwa Islam telah memberikan hak-hak yang sama antara perempuan dan laki-laki. Nah, di sini di dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan perempuan dan laki-laki itu sama di mata Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu pandangan yang menuduh bahwa Islam adalah sebagai musuh terbesar wanita atau perempuan, yaitu maksudnya di sini yaitu di dalam agama Islam perempuan adalah hal yang dijadikan sebagai perhiasan di dalam sebuah Islam, di dalam agama Islam, dikarenakan seorang perempuan itu terikat oleh agama. Akan tetapi jangan kita jadikan sebuah ikatan itu sebagai untuk kita tidak melakukan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa gender merupakan seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, serta perilaku yang telah melekat pada diri seorang laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh perkembangan sosial budaya dan lingkungan tempat tinggal manusia itu ditumbuh besarkan di sana. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.